Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 12 IPA, IPS dan bahasa. Kali ini kita memasuki pada sesi tanya jawab. Untuk beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bab 1 disintegrasi bangsa Indonesia itu sudah saya jawab dan saya kirim secara pribadi ke masing-masing penanya. Tapi di sini masih ada kurang lebih 3 pertanyaan yang perlu saya sampaikan, dan ini nanti bisa menjadi masukan bagi kelas-kelas yang lain. Yaitu pertanyaan pertama dari kelas 12 IPA 5 dari Rizka. Pertanyaannya, mengapa pemerintah memutuskan status negara Aceh dari provinsi ke kabupaten sehingga rakyat Aceh berontak dan gabung dengan DITI? Apa tidak ada koordinasi lebih dulu? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa di Indonesia ini ada 2 daerah istimewa, yaitu satu daerah istimewa Yogyakarta, kemudian satu daerah istimewa Aceh. Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena apa? Karena mengingat asal-usul kerajaan Yogyakarta, di mana ketika awal kemerdekaan itu bahwa kerajaan Yogyakarta itu masih berdiri hidup dan sangat besar sumbangsinya kepada perjuangan pembentukan negara Republik Indonesia. Kalau seandainya pada waktu itu kerajaan Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu mau mendirikan negara sendiri, maka kira-kira negara Indonesia itu sulit sekali terwujud. Nah, ketika Indonesia diproklamasikan tidak selang lama, maka ada pernyataan dari Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta itu menyatakan bahwa untuk urusan luar negeri silakan diatur pemerintah pusat, dan untuk dalam negeri diatur oleh Yogyakarta sendiri. Sehingga Yogyakarta menjadi daerah otonom, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Aceh juga menjadi daerah istimewa. Mengapa? Karena memang di Aceh itu masyarakatnya ada keistimewaan berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain di wilayah Indonesia. Di Aceh itu adalah masyarakatnya melaksanakan kebiasaan keseharian itu menggunakan aturan main agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika awal kemerdekaan Indonesia itu sumbangsihnya rakyat Aceh itu luar biasa terhadap Indonesia. Waktu itu rakyat Aceh itu rela melepaskan cincin-cincin bagi ibu-ibu di sana, memberikan batangan emas kepada pemerintah Indonesia, yang akhirnya terkumpul untuk membelikan pesawat. Jadi pesawat Indonesia yang pertama itu dibelikan oleh rakyat Aceh. Nah, sebagai gantinya rakyat Aceh itu meminta supaya apa? Supaya Aceh itu didirikan daerah istimewa, tentunya saja setingkat dengan provinsi. Dan akhirnya itu dituruti oleh pemerintah pusat. Nah, tapi akhirnya mengapa nanti status Aceh yang provinsi itu kok diturunkan menjadi kabupaten? Nah, perlu kamu ketahui anak-anakku semuanya bahwa ketika Indonesia merdeka, Belanda kan tidak terima. Ketika Belanda tidak terima, terjadi perang selama 4 tahun dengan Belanda. Nah, waktu itu luar biasa kesulitan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, oleh pemerintah. Nah, waktu itu provinsi-provinsi, daerah-daerah itu bersatu untuk mengalahkan Belanda. Nah, ketika tahun 49 terjadi perjanjian Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda sudah reda. Kemudian pemerintah pusat sekarang leluasa untuk melihat kembali koordinasi ke dalam negara Indonesia. Akhirnya dilihat mana-mana daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang terlalu menekan uang anggaran yang besar. Kan perlu ada rasionalisasi. Sehingga ada peninjauan ulang terhadap posisi Aceh sebagai provinsi. Dan menurut pandangan pusat bahwa Aceh sebagai provinsi itu ternyata terlalu besar sehingga menelan biaya banyak, sehingga Aceh diturunkan statusnya dari provinsi menjadi kabupaten. Nah, pada waktu itu rupa-rupanya rakyat Aceh itu berontak, merasa dikhianati oleh pemerintah pusat, sehingga Muhammad Daud Bireh selaku
gubernurnya waktu itu mengadakan pemberontakan, dia bergabung dengan TII. Itu ya pertanyaan dari Rizka. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan dari Irma, IPA 3. Ini nanti kurang lebih isinya dengan pertanyaan Dwiki dari 11 IPA 1. Pertanyaannya begini. Dalam pemberontakan PRRI Permesta ada keterlibatan dari Amerika Serikat melalui operasi CIA. Maksudnya gimana ya Pak? Dan apa itu CIA? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan Dwiki dari IPA 1, jelaskan apa yang menjadi bukti keterlibatan bangsa asing dalam gerakan separatis PRRI Permesta. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia umumnya ini ya, dan apapun yang terjadi di masyarakat Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Karena kita ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat dunia yang lain. Sehingga apapun yang terjadi di Indonesia itu tidak lain adalah imbas atau bagian dari apa yang terjadi di dunia. Nah, pada waktu itu anak-anakku semuanya yang berbahagia, ada dua kekuatan ideologi besar di dunia dan itu sampai sekarang. Satu adalah liberal, kemudian dua adalah komunis. Manakala pemerintahnya itu lebih condong ke komunis, maka tentu saja liberal itu berusaha masuk dengan mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi organisasi masyarakat, mempengaruhi partai yang berlawanan dengan pemerintah. Untuk apa? Untuk mengimbangi pengaruh dan untuk memasukkan ideologi liberal tadi. Sehingga pada sekitar tahun 50 ke atas, 1950 ke atas, 51, 2, 3, 4, 5, 6 ya loh. Itu kan ada pemerintah pusat itu kan lebih condong ke komunis. Ketika lebih condong ke komunis, maka liberal itu masuk melalui apa? Melalui masyarakat, melalui organisasi-organisasi massa. Nah, ketika Pak Karno mencetuskan ide demokrasi terpimpin yang nantinya Nasakom itu kan, wah itu tentu saja kelompok liberal sangat tidak suka. Sehingga dia mendompleng daerah-daerah yang punya rasa tidak senang terhadap pusat, sehingga ketika terjadi pemberontakan PRRI Permesta yaitu di Sumatera dan di Sulawesi, maka diam-diam tentu saja Amerika itu membonceng. Pengertian membonceng itu ya ikut mendorong, mempengaruhi dan ikut membantu supaya apa? Untuk menumbangkan pemerintah pusat. Itu sudah nggak bisa dipungkiri itu. Nah, kalau kamu ingin bertanya apa buktinya? Ada buktinya itu. Buktinya bahwa ketika pemberontakan PRRI Permesta itu rupa-rupanya ada satu pesawat itu yang berhasil ditangkap. Ternyata apa? Ternyata supirnya, pilot pesawatnya itu ternyata orang warga negara Amerika Serikat. Nah, sehingga ada kecurigaan besar bahwa pemberontakan PRRI Permesta itu mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Nah, kalau masalah CIA itu kan agen rahasianya. Amerika Serikat dengan liberalnya punya kepentingan untuk masuk ke negara-negara yang berkembang, mempengaruhi atau menyebarkan ideologi. Tentunya kan ada alatnya. Nah, alatnya itu melalui agen rahasianya itu yang untuk melihat bagaimana perkembangan di negara yang dimasuki, yang namanya CIA, Central Intelligence Agency itu. Kalau dari Uni Soviet, dari komunis itu namanya KGB. Nah, itu ya anak-anakku untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu dari jurusan bahasa, yaitu Ayu Sri Mulyaningsih. Pertanyaannya begini. Pemberontakan PKI Madiun itu kan sangat merugikan rakyat, Pak. Sangat merugikan pemerintah sehingga nama PKI hancur pada waktu itu. Tapi mengapa Pak pada waktu pemilu tahun 55 itu PKI kok ikut menjadi pemenang pemilu yang kelima itu? Ada propaganda dan kekuatan apa di dalam PKI itu sehingga bisa menjadi pemenang pemilu yang kelima padahal sudah hancur namanya itu? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus sekali.
Perlu kamu ketahui bahwa komunis itu sangat mengikat kepada beberapa rakyat Indonesia sehingga dalam pemilu tahun 55, selanjutnya tahun 65 itu ya, pemberontakan itu kok banyak sekali anggotanya. Yang menjadi daya tariknya itu tidak lain adalah daya tarik perekonomian. Bagaimana komunis itu mengatur perekonomian, itu daya tariknya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, ini perlu kamu ketahui anak-anakku, bahwa di dunia itu ada dua sistem dalam pengaturan perekonomian. Satu adalah sistem komunis, dua sistem liberal. Nah, sistem komunis yaitu bahwa semua perekonomian itu dikendalikan oleh negara. Sedangkan dalam sistem liberal itu semua perekonomian itu dikendalikan swasta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Semua perusahaan-perusahaan yang ada di negara komunis, maka itu adalah semuanya dikelola oleh negara. Semua tanah perkebunan, tanah pertanian, perkebunan dan semuanya itu dikelola oleh negara. Nah, lalu rakyat bagaimana, Pak? Rakyat itu makannya rakyat dari mana? Ya rakyat tinggal memilih saja. Silakan kamu kerja ke negara di pertanian, misalnya di Kedumpring sini, di Kande sini. Maka semua tanah itu milik siapa? Ya milik negara, milik lurah Kandi, milik kepala desa Kandi, gampangannya ngono atas nama negara. Sehingga rakyat kalau ingin makan ya tinggal kerja ke lurahnya tadi, ke negara tadi, bisa kerja, bisa maru sawahnya tadi. Nah, itu semuanya berlaku se-Indonesia. Begitu juga mereka yang di kota bisa kerja di perusahaan negara. Nah, dari hasil pekerjaan itu nanti untuk makan mereka itu. Sehingga di sini tidak ada yang namanya kaya, tidak ada yang namanya miskin. Semuanya itu sama rata. Sehingga konsep perekonomian dalam komunis itu adalah sama rata, sama rasa. Itu yang memikat mereka orang Indonesia yang perekonomiannya rendah itu untuk ikut ambil bagian untuk memenangkan komunis. Dengan harapan mereka nanti mudah mencari makan. Bagi mereka yang sawahnya luas, misalnya punya sawah 3 hektar, 4 hektar, 2 hektar, ya sangat rugi sekali ikut komunis. Karena apa? Ketika nanti pemerintah komunis muncul, maka tanah itu akan dirampas oleh negara. Nah, itu ya anak-anakku semuanya yang berbahagia dalam sistem pemerintahan komunis. Nah, dalam sistem ekonomi komunis maksudnya. Nah, sekarang perekonomian liberal itu bagaimana, Pak? Perekonomian liberal itu gini. Semua perusahaan yang ada di sebuah negara itu adalah semuanya milik swasta. Semua tanah perkebunan pertanian yang ada di sebuah negara itu juga milik swasta. Nah, sedangkan negara itu hanya mendapatkan bagian pajak. Nah, dari pajak itu nanti untuk mengatur siapa? Untuk mengatur negara. Nah, kalau kamu tanya, loh, Pak, kalau itu komunis, kalau itu liberal, nah bagaimana dengan Indonesia? Nah, perlu kamu ketahui bahwa perekonomian Indonesia itu diatur sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dalam pasal 33 itu nomor 1 berbunyi bahwa perekonomian disusun bersama atas dasar kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dikuasai oleh negara. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa perekonomian yang ada di Indonesia itu tidak serta-merta semuanya itu dikuasai oleh negara, tidak. Perusahaan-perusahaan yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tentunya negara yang punya. Karena apa? Karena negara tidak mau kecolongan. Kalau diserahkan ke swasta, nanti kalau dimanfaatkan oleh swasta untuk kepentingan pribadi, kasihan masyarakatnya. Sehingga di Indonesia itu ada yang namanya badan usaha milik negara. Pada saat ini kurang lebih itu ada 142 perusahaan atau badan usaha milik negara. Ada badan usaha milik campuran, ada PT, CV yang milik swasta banyak sekali. Nah, badan usaha milik negara itu contohnya apa? Pertamina. Oh, itu penting itu hubungannya dengan minyak. Kalau itu sampai dikuasai swasta, bar Indonesia. Di Inggris sana negara harga minyak 25.000, di sini dijual 25.000, bangkrut masyarakat. Nah, kemudian apalagi PDAM, kemudian PT Pelindo, yaitu pelabuhan, itu negara yang menguasai banyak itu, perusahaan negara itu. Lalu sing modelnya kaya sandal, terus kaya kopi, kaya kopiah bareng. Perusahaan-perusahaan yang
Ora ono sandal orang rahmati lah. Itu perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu penting itu dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh swasta. Itu yang ada di Indonesia. Kira-kira itu dulu ya anak-anakku semuanya yang berbahagia. Oh ya, ini ada satu contoh. Saya khawatir ini. Kalau ini nggak saya contohkan nanti kamu bingung nanti. Loh Pak, kalau memang kembali ke pemerintahan komunis tadi, ke ekonomi komunis. Kalau ekonomi komunis seperti itu kan ya bagus Pak. Kalau kamu punya pandangan seperti itu. Perlu kamu ketahui bagusnya perekonomian komunis itu ternyata dari sisi teori. Setelah itu diterapkan dalam dasawarsa ketiga tahun 30-an ke 30-an itu rupa-rupanya komunis itu, ekonomi komunis itu menjadi rontok runtuh. Nah, contohnya di negara Cina atau di negara Uni Soviet. Di negara Cina, negara Uni Soviet itu ternyata awal-awalnya perekonomian komunis itu setelah dicanangkan itu luar biasa itu peningkatan perekonomian. Tapi dalam jangka panjang dasawarsa kedua sudah mulai, dasawarsa ketiga mulai ada titik jenuh dari masyarakat dalam perekonomian sehingga yang terjadi apa? Perekonomian itu menjadi turun, apalagi didorong oleh apa? Didorong oleh sistem pemerintahnya. Di mana sistem pemerintahan komunis itu sifatnya kan otoriter, tidak mengenal yang namanya oposisi. Nah, yang memerintah itu manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia itu tentu saja dimanapun kan ingin dirinya sendiri enak. Sehingga yang terjadi apa? Masyarakat nggak bisa protes, kemudian kebijakan kadang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Masyarakat hanya bekerja yang sudah dipakemkan oleh pemerintah, sehingga apa? Sehingga perekonomian tidak bisa meningkat. Nah, ini kamu takut, lho Pak, lah ngono kan sekarang Cina kok maju sekali Pak perekonomiannya. Lah perlu kamu ketahui, untuk yang setelah dasawarsa ketiga itu rupa-rupanya Cina Uni Soviet itu mencoba melihat kembali kepada ideologinya. Sehingga apa? Untuk perekonomian rupa-rupanya mereka itu mengadopsi perekonomian liberal untuk masuk ke dalamnya. Sehingga apa? Disebut neokomunisme itu maksudnya. Bahwa ada perubahan dalam sistem peraturan perekonomian lebih kepada liberal. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekarang saya akan mencontohkan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi komunis itu kira-kira kalau dalam jangka panjang itu kira-kira unggul mana. Nah, ini misalnya ada dua keluarga ya. Ini keluarganya Pak Jo, ini keluarganya Pak Min. Pak Jo ini punya anak 10. Nah, Pak Jo yang punya anak 10 ini, rupa-rupanya Pak Jo ini ke 10 anaknya itu diberi pekerjaan. Kamu harus bekerja sebagai ini, yang kedua ini, ketiga inilah. Cuma katanya Pak Jo bahwa semua penghasilan kamu itu nanti, kamu harus berikan semuanya kepada orang tua. Dan orang tuanya ini sangat otoriter, anaknya nggak boleh bantah. Nah, setelah diberikan kepada orang tuanya, maka nanti yang membiayai kehidupan ini orang tuanya. Kalau misalnya satu diberi pakaian kaos ya kaos semuanya. Kalau semuanya diberi makan sate semuanya. Kemudian ketika nanti diberi makan jangan lodeh semuanya. Ini keluarganya Pak Jo. Kemudian ada lagi satu keluarga. Ini keluarganya Pak Min. Nah, keluarganya Pak Min ini rupa-rupanya Pak Min ini punya anak 10 ya. Nah, kemudian ke 10 anaknya ini diberi kebebasan. Wis terserah kamu cocoknya itu bekerja apa, silakan kamu pilih sendiri ke 10 anaknya. Nah, rupa-rupanya Pak Min ini sangat demokratis. Dia tidak memaksakan anak-anaknya dan dia menerima saran dari anaknya. Nah, kemudian silakan mengambil pekerjaan masing-masing. Kemudian hasilnya nanti nggak usah disetor ke orang tua, nggak. Hasilnya kamu simpan sendiri. Kamu untuk biaya sendiri dan semuanya. Yang penting kamu rukun karo sadulurmu kabeh. Tapi yo ojo lali bahwa bapakmu ini ya perlu makan. Yo kamu yo tentunya yang nguruni bapakmu. Itu yang ini contohnya yang keluarga Pak Min. Lah kira-kira menurut kamu dalam jangka panjang setelah ini berjalan 10 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun kira-kira menurut kamu ini kira-kira yang sukses dalam perkembangan perekonomian kedua keluarga ini kira-kira keluarga Pak Jo atau Pak Min? Ayo, kira-kira yang sukses. Nah, dari banyak pendapat, saya itu mendapatkan informasi katanya yang sukses itu keluarganya Pak Min ini. Karena apa? Karena dia itu memberi kebebasan kepada anak-anaknya. Pak Min sendiri tidak otoriter. Nah, Pak Min ini adalah gambaran dari liberal, sementara yang Pak Jo ini adalah gambaran dari
komunis. Kira-kira itu ya anak-anak semuanya yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.